Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pengetahuan, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Telkom Purwokerto. Saya Hana Tasya Lubus bersama rekan kelompok saya, Francisca Suwarsi, Aulia Farel, dan Raffi Hematiar Ayubi. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Notion sebagai sebuah knowledge management system, serta menjelaskan bagaimana Notion mendukung keempat tahapan utama dalam siklus knowledge management, yaitu discovery, capture, sharing, dan application. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi Notion dapat berperan sebagai knowledge management system dengan menunjukkan fitur-fitur yang mendukung tahapan discovery, capture, sharing, dan tahap application. Tahap pertama dalam siklus knowledge management yaitu discovery. Pengetahuan baru dapat diperoleh melalui penggabungan informasi yang sudah ada, yang disebut combination, maupun melalui interaksi antar individu yang disebut socialization. Pada aplikasi Notion, tahap discovery didukung oleh beberapa fitur utama. Pada tahap discovery, Notion membantu pengguna menemukan pengetahuan yang sudah ada melalui fitur global search. Langkah menggunakan global search yaitu sebagai berikut. Pertama, klik menu search pada sidebar kiri, lalu ketik kata kunci yang diinginkan, misalnya judul dokumen, istilah tertentu, atau nama database. Di sini saya akan mencari project yang sudah saya buat, yaitu ada terus release, lalu kita klik enter. Notion akan menampilkan seluruh halaman yang relevan dalam satu tampilan. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan cepat menemukan kembali informasi dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai sumber. Selain global search, Notion juga mendukung discovery melalui database view. Langkah-langkah menggunakan database view adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman Notion, lalu kita tambahkan judul yang ingin dibuat. Setelah menambahkan judul pada new page, lalu kita klik tanda miring di bawah, lalu kita mengetik database. Setelah itu, terlihat sebagai kategori sudut pandang, misalnya berdasarkan kategori waktu atau status. Dengan tampilan yang fleksibel ini, pengguna dapat menemukan pola dan insight baru dari informasi yang sudah ada. Selanjutnya ada fitur link database, yaitu database digunakan di banyak halaman tanpa menduplikasi data. Langkah membuka link database sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman Notion tempat database ini ditampilkan. Lalu yang kedua, ketik link pada halaman database, lalu kita klik link view of database research. Lalu di sini pilih database yang ingin dihubungkan. Database tersebut akan muncul halaman baru, tetapi tetap terhubung dengan database aslinya. Fitur ini sangat mendukung discovery karena memungkinkan penggabungan pengetahuan dari berbagai konteks. Setelah melakukan link database, ada fitur comment. Kita add comment. Fitur comment ini memungkinkan pengguna melakukan diskusi langsung pada halaman atau bagian tertentu dari dokumen pengetahuan. Melalui interaksi ini, pengguna dapat saling bertukar ide, pendapat, dan pengalaman. Fitur ini mendukung discovery socialization karena diskusi antar pengguna dapat memicu munculnya pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman dan pemikiran kolektif. Di tahap capture ini difokuskan pada penangkapan dan dokumentasi pengetahuan. Fitur utama pada tahap ini adalah page editor. Pertama, kita klik new page pada sidebar atau bisa juga kita tekan Ctrl+N. Lalu kita ketik judul halaman sesuai dengan kebutuhan, misalnya SOP belanja bahan makanan. Lalu pengguna juga dapat langsung menuliskan teks atau mengetik garis miring untuk menambahkan elemen seperti heading, tabel, checklist, dan lainnya. Nah, dengan page editor ini pengetahuan dapat didokumentasikan secara bebas dan terstruktur. Notion juga menyediakan fitur template dokumen untuk memudahkan dokumentasi. Kita buka halaman baru di Notion, lalu kita klik menu templates di bagian bawah halaman. Pilih template yang sesuai, seperti template dokumentasi atau SOP. Lalu, template akan otomatis tersalin dan siap disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini template membantu menjaga konsistensi dan kualitas dokumentasi pengetahuan.
Pengetahuan juga dapat ditangkap dalam bentuk database entry. Langkah-langkah membuat database entry, yang pertama kita buka sebuah database di Notion, lalu kita klik tombol new atau new item, lalu kita isi properti seperti nama, kategori, tanggal, dan keterangan lainnya. Dan setiap entry merupakan satu unit pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah dikelola. Di sini Notion mendukung penangkapan pengetahuan berbasis multimedia melalui fitur embed media. Langkah-langkah menggunakan embed media, yang pertama kita buka halaman Notion, lalu ketik garis miring embed, lalu pilih opsi embed. Dan lalu kita tempelkan link media seperti Google Drive, PDF, atau video, lalu kita klik embed link. Dan media akan langsung ditampilkan dalam halaman sehingga pengetahuan menjadi lebih karya dan kontekstual. Nah, sekarang kita masuk ke tahap sharing. Sharing merupakan tahap berbagi pengetahuan agar pengetahuan yang sudah ditemukan atau dimiliki dapat disebarkan ke individu atau tim yang lain, sehingga dapat digunakan secara kolektif. Nah, ada beberapa fitur Notion yang mendukung tahapan sharing ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan ini bernama Share Page. Cara kita menggunakan Share Page adalah kita masuk ke project kita, kemudian kita hanya perlu menggunakan fitur share yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita copy linknya dan kita bisa sebarkan ke teman atau ke tim yang lain. Kita juga dapat meng-invite orang lain supaya dapat mengakses ke project kita. Saya berikan contoh, saya ingin meng-invite akun Oke, dengan begini akun yang sudah kita invite dapat mengakses ke project yang kita berikan akses ini. Sekarang kita lanjut ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua ini bernama comment dan mention. Saya berikan contohnya. Kita masuk ke suatu project, kemudian kita berikan komen. Oke. Di sini ada fitur yang bisa kalian lihat namanya komen. Kita klik, kemudian kita berikan komen. Selain memberikan komen, kita juga dapat mention dengan cara menggunakan add, kemudian kita pilih orang yang ingin kita mention. Kita kirim, dan bisa kita lihat di sini terdapat satu komentar yang bisa kita lihat. Nah, beginilah jadinya komen dan mention. Sekarang kita lanjut ke fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ini dinamakan real-time collaboration. Pertama saya berikan contohnya terlebih dahulu. Pertama kita buat page baru. Kemudian karena saya sudah mendapatkan link project milik teman saya, jadi langsung saja saya copy paste di sini. Nah, kemudian kita buka projectnya. Oke, beginilah. Jadi real-time collaboration ini memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan mengedit halaman Notion secara bersamaan. Perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna dapat dilihat langsung oleh pengguna yang lain. Dan sekarang kita lanjut ke fitur Notion terakhir yang mendukung tahapan sharing. Fitur ini dinamakan pengaturan hak akses. Notion menyediakan fitur pengaturan hak akses yang dapat memungkinkan pengguna menentukan siapa saja yang dapat melihat, mengomentari, atau mengedit suatu halaman atau database project. Caranya kita pergi ke menu share yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa mengatur hak akses ke akun lain, seperti misalnya kita berikan full akses yang dimana orang tersebut akan dapat mengedit, membagikan, dan juga berkomentar. Jika kita rubah ke hanya bisa lihat, maka orang tersebut tidak dapat mengedit project yang kita berikan akses tersebut. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa saja fitur-fitur di Notion pada tahap application.
Yang pertama ada task management. Task management itu dia berfungsi sebagai ringkasan seluruh pekerjaan dan seperti menampilkan daftar project dan teks. Ya, cara kerjanya misal nih di daftar teks itu ada, kita sudah menuliskan untuk mengundang teman, mendekorasi apartemen dan menyiapkan snack, dan ulang tahunnya itu, dan progres ulang tahun, dan progres pengerjaannya itu di sini masih 66%, di mana bisa kita lihat di bawah yaitu ada pada prepare snack itu masih sedang berlangsung. Jika kita ubah dia menjadi selesai, maka task dannya itu jadi 3/3 dan progresnya menjadi 100%. Begitupun juga ini ketika invite friends kita buat menjadi belum dimulai, terus decorate apartemennya kita buat belum dimulai juga, maka dia akan berkurang dan menjadi 1/3. Terus fitur kedua di tahap application ada to-do list. Di sini to-do list itu adalah tempat untuk mencatat aktivitas harian pribadi. Nih, sudah saya tulis di sini ada cleaning di apartemen, terus ada film Instagram Reels dan plan for tomorrow. Jadi ini tuh kayak semacam catatan untuk aktivitas. Misal nih di sini ada cleaning apartemen yang punya tipe dia nih rumah, terus prioritasnya itu medium di pertengahan, tidak tidak susah ataupun tidak mudah, dan tanggal deadline-nya itu ya di sini bisa kita ubah juga, misal menjadi tanggal 17 jadi 17 Desember. Dan jika kita sudah memenuhi aktivitas yang pertama, kita tinggal klik di sini, maka dia sudah tercatat, sudah melakukan tugas yaitu cleaning di apartemen. Oke, pada tahap ketiga di tahap application terdapat SOP database, atau ini kayak ya bisa dibilang disebut kayak tempat untuk menyimpan prosedur-prosedur apa saja. Misal di sini ada uploading di departemen produk. Kalau kita buka di sini nih, dia akan menampilkan semacam prosedur-prosedur apa saja yang harus ditulis untuk di bagian uploading. Misal di sini terdapat ada purpose, ada scope, ada responsibility, ada procedure step, ada tools and resource, dan ada revisions history. Misalnya bagian ini sudah selesai, bisa diklik selesai, maka di sini pun juga akan tampil selesai di bagian uploading. Di sini juga terlihat waktu yang dibuat, jam berapa, dibuat oleh siapa, waktu terakhir edit juga bisa kita tulis, dan juga terakhir edit oleh siapa. Tahap keempat pada application yaitu project tracker. Di sini adalah project tracker itu adalah tempat untuk menyimpan project dari banyaknya teks. Misal di sini ada project marketing campaign yang memiliki teks seperti develop advertising plan, develop new creative assets. Kemudian di sini ada project product launch yang memiliki teks create product demo video, create product positioning. Kemudian ada research study yang memiliki teks develop survey question, conduct interview, interpret findings, write research report. Terus ada website redesign yang memiliki task conduct website audit, write website copy, develop creative assets, test website functionally. Terus di setiap projectnya itu terdapat status, yang dimana status ini menandakan sejauh mana task-task yang ada di dalam project itu berlangsung, apakah dia sudah selesai, apakah dia belum. Jika di sini misal kita lihat kalau misalnya memang dia belum selesai, maka bisa diklik not started. Jika dia sudah, maka diklik sudah done. Terus di sini juga ada bagian kayak misalnya di sini ada assign siapa yang memasukkan gitu. Terus ada waktunya juga di sini bisa ditulis. Terus ada juga skala prioritas untuk mengukur seberapa sulit atau sejauh skala prioritas itu, apakah susah atau apakah di tengah-tengah, apa gampang gitu. Kemudian di sini bisa kita lihat ada board. Di bagian board ini bisa dibilang bagian untuk melihat seutuhnya gitu. Di sini bisa kita lihat ada test website functionally dari project website redesign itu belum selesai. Nah, di bagian kiri ini bagian yang belum selesai, kemudian di tengah-tengah ini masih dalam progress, kemudian yang di paling kanan ini
bagian yang sudah selesai. Terus di sini ada juga bagian untuk secara keseluruhan, dan dapat bisa kita lihat di sini sama saja ya seperti yang di kiri tadi, cuma di sini ditampilkan secara berderet. Nah, mungkin saya bisa menutup untuk tutorial pengerjaan tahap-tahap pada Notion. Melalui seluruh fitur tersebut, Notion terbukti mampu mendukung proses discovery, capture, sharing, dan application secara terintegrasi, sehingga layak dikategorikan sebagai sebuah knowledge management system. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dan demonstrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Notion mampu berfungsi sebagai knowledge management system karena mendukung seluruh tahapan dalam siklus knowledge management, yaitu discovery, capture, sharing, dan application. Dengan Notion juga demikian, video demonstrasi Notion sebagai knowledge management system dari teman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.